adalah Yesus di tengah-tengah kita. Malam hari ini saudara sebetulnya lanjutan lagi ya dari apa yang kita dengarkan kemarin ya di ibadah raya kemarin ya, tanggal 5 April ya, ada di FB dan sudah saya tampilkan juga di YouTube ya. Saya sudah upload di YouTube saudara. Jadi saudara yang ketinggalan malam hari ini juga bisa nanti lihat di YouTube, atau mungkin ada gangguan apa saja, semuanya saudara boleh dengarkan kembali di YouTube ya. Baik, puji Tuhan saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin sebetulnya saudara perlu kita perhatikan saudara, bahwa ternyata saudara sejak kebangkitan Tuhan, jadi saudara ada yang perlu memang saya katakan, ada hal-hal yang perlu secara detail kita jelaskan di siaran radio ini ya, karena kalau di ibadah saudara terbatas saudara ya. Tapi saya harapkan juga saya juga bisa menyampaikan ya hal-hal yang mungkin penting-penting saja. Kita berdoa bersama-sama biar kita boleh senantiasa memberikan hidup kita ini untuk menjadi bejananya Allah saja. Kita berdoa senantiasa supaya daging kita tidak muncul, daging saya tidak muncul, dan biarlah kiranya firman ini boleh menjadi murni. Kita percaya saudara, hidup kita bukan kita lagi, bukan kita saja lagi. Itu harus menjadi patokan ya. Ada sebetulnya ayat-ayat yang perlu kita garis bawahi atau kita benar-benar kita gitu ya dalam kehidupan kekristenan ya. Ayat-ayat yang kita baca mungkin sering saudara dengarkan, tapi itu sangat penting sekali saudara. Saudara, saya awali dulu saudara dengan satu kebenaran saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati ya, kita buka dulu saudara Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17 saudara. Pada waktu itu saudara, Yesus pertama sekali dia menampakkan diri, kita tahu saudara, dia menampakkan diri kepada Maria ya, karena dia yang memang boleh dikatakan bahwa dia yang mengurapi Tuhan juga. Dia juga yang suka mendengarkan Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mati, wafat ya, ketika dia meninggal saudara, bahwa yang paling kehilangan itu adalah Maria gitu. Karena hubungannya yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Hubungan dalam arti sangat akrab gitu ya. Bahkan dia sangat mengenal. Jadi ketika dia mendengarkan Tuhan, Tuhan memuji dia. Sehingga Tuhan katakan, tidak seorang pun tidak mengambil daripadanya gitu. Jadi saudara, dia orang yang sangat kehilangan. Jadi ketika hari Minggu itu dia datang bawa rempah-rempah gitu. Sehingga sampai dia nggak berpikir, aduh siapa nanti yang menggulingkan batu itu ya, mana sanggup kita gulingkan batu itu. Tapi dia pergi saja. Dan dia tidak sadar juga ada yang sudah menggulingkan batu itu saudara ya. Nah saudara, ketika pada waktu itu sama-sama kita tahu bahwa Maria tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Karena kita tahu ada satu perbedaan saudara. Itu sebabnya Maria sampai tidak kenal. Kita tahu juga nantinya saudara, Yohanes pun tidak kenal ketika dia melihat Tuhan Yesus di Pulau Patmos itu saudara. Dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus juga mereka nggak kenal. Padahal setiap hari bersama-sama dengan mereka saudara. Mereka juga tak kenal saudara. Karena dia sudah dalam rupa yang berbeda ya. Nah saudara, pada waktu itu saudara, Maria ingin menjamah Tuhan Yesus gitu.
Lalu dikatakan Yohanes katakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Jadi pada waktu itu saudara, ternyata ketika dia bangkit dari antara orang mati, Yesus belum naik ke sorga. Bayangan kita selama ini dan yang kita rayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Yesus naik ke surga setelah 40 hari. Padahal kalau kita lihat berikutnya saudara, di 1 minggu setelah itu atau 8 hari tepatnya ya, di ayat yang di perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas saudara. Dia berkata, murid-murid berkata kepada Thomas, maka kata murid-murid yang lain, ayat 25 kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yaitu perkataan daripada Thomas, saudara. Ya, sehingga saudara, kata Thomas itu, nama Thomas karakter. Sehingga kalau ada kata Thomas, kalau ada orang tidak percaya, Thomas katanya. Nah, saudara, lalu dikatakan mereka, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, perhatikan saudara, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, kita lihat di sini, tadi di pertemuan yang pertama dengan Maria, saudara, Yesus mengatakan, jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Itu poin yang pertama. Tetapi 8 hari kemudian, saudara, dia berkata kepada Thomas, bahwa karena Thomas tidak percaya, dia berkata, taruhlah jarimu di sini. Maksudnya di lambungnya yang kena tombak itu, saudara. Kenapa, saudara? Thomas bisa menjamah Tuhan, sementara Maria tidak. Tentu, saudara, Tuhan Yesus sudah menjelaskan kepada Maria, karena aku belum pergi kepada Bapa. Berarti, saudara, selama antara hari pertama dia menampakkan diri kepada Maria di hari Minggu ketika dia bangkit, dan hari ke-8 ketika Thomas yang tidak percaya itu dikunjungi oleh Tuhan bersama-sama dengan murid yang lain, berarti di antara itu Yesus sudah naik ke sorga, saudara. Yesus sudah naik ke sorga, sehingga saudara, dia berani mengatakan kepada Thomas, taruhlah tanganmu di sini untuk menjamah Tuhan, gitu. Jadi kita lihat di sini, saudara, ada satu kebenaran bahwa sebetulnya, saudara, Tuhan itu tidak hanya di sorga, saudara. Jadi kalau kita mengatakan selama ini, saudara, bahwa oh dia sudah ada di sorga, itulah yang membuat kebanyakan selama ini, saudara, bahwa pengajaran yang mengatakan bahwa seolah-olah itu Tuhan ada di sorga saja. Sehingga banyak cara pandang orang ketika berdoa itu cara pandangnya Tuhan ada di sorga, dia ada di bumi. Padahal tahukah saudara, sebetulnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saudara, bahwa kita itu dilahirkan baru di sorga, saudara. Dan sebetulnya kita tinggal di sorga, gitu. Ya. Nah, perhatikan nih, saudara.
Kita lihat dulu saudara di dalam kitab Markus saudara. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ini masih di masa kebangkitan Tuhan. Ya. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Oke, lihat, perhatikan ini saudara. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, ini kalimat ini saudara. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasa tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, versi daripada 4 kitab Injil ini saudara, mereka menyampaikan berbeda-beda saudara ya. Berbeda dalam arti saudara sesuai dengan yang mereka tangkap saudara, atau yang ditaruhkan oleh, yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk menulis 4 kitab Injil ini. Di 3 Injil yang lain kita seolah-olah melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan, ada antara ketika lalu dia bangkit, lalu dia naik ke sorga gitu. Sementara di kitab Yohanes kita tidak melihat bahwa Yesus naik ke sorga. Namun yang kita lihat di sana, yang kita baca tadi adalah kitab itu saudara, yaitu bagaimana dia ada naik ke sorga, tapi dia ada turun juga saudara. Jadi saudara, tepatnya adalah dia bukan hanya naik ke sorga itu pada waktu setelah hari Pentakosta, sebelum hari Pentakosta, bukan 10 hari setelah Pentakosta. Tapi sebelumnya saudara, dia sudah naik. Cuman tidak diperhatikan oleh murid-muridnya. Apa maksudnya saudara? Sekarang ada jembatan yang sangat dekat sepertinya antara sorga dengan bumi saudara. Itu bahasa tepatnya ya. Ada jembatan yang kayaknya jembatan 2 alam ini saudara menjadi tidak sulit lagi saudara. Alam sorga, sorga itu alam roh juga saudara, tempatnya Bapa. Sepertinya Yesus itu saudara, kalau kita lihat seperti dia turun naik saja, seperti yang dia kehendaki atau disuruh oleh Bapa pastinya saudara. Ya, kita melihat itu dengan jelas saudara. Ya, dari sini. Nah, dikatakan di dalam kitab Markus ini, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya. Lalu saudara, di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20 kan dikatakan begini. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tentu saudara, kita mengerti semua kata menyertai di sini saudara adalah menemani, accompany. Ya, menemani kamu. Jadi sebetulnya saudara, di dalam seluruh keadaan ini saudara, dia ada bersama-sama dengan kita. Ini mesti saudara kita benar-benar saudara pahami. Berbeda sekali saudara di zaman perjanjian lama saudara. Di zaman perjanjian lama, Tuhan itu tidak bisa berjalan dengan bangsa Israel. Dia hanya menyertai dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan dikatakan bahwa dia menyuruh malaikat-malaikatnya. Dia menyuruh malaikatnya berjalan di depan. Memang permintaan daripada Musa, engkau harus berjalan bersama dengan kami. Kalau engkau enggak berjalan bersama dengan kami, aku enggak mau pergi. Ya, namun kita lihat di sana saudara, sering sekali saudara, Tuhan itu harus menjaga jarak gitu di zaman perjanjian lama. Karena apa? Karena memang saudara belum ada penebusan yang sejati. Lihat ada tokoh-tokoh yang yaitu Henok, yaitu Eli, ya. Mereka yang mengalami pengangkatan. Henok kita tahu selama 365 tahun dia berjalan bersama dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang benarnya ketika Tuhan Yesus itu sudah naik ke sorga saudara,
Dikatakan saudara sesuai dengan janjinya Yohanes pasal 14, aku tidak meninggalkan kamu lagi sendirian. Aku tidak meninggalkan, aku akan mengirim rohku menyertai engkau. Kita tahu saudara, roh kudusnya itu ada. Materai artinya saudara adalah sebagai satu jaminan bahwa apa yang dikatakan itu benar dan tepat sekali. Jadi saudara, sekarang saudara kita mesti dikembalikan pada posisi kita bahwa Yesus ada di antara kita. Ketika Paulus itu mengejar murid-murid Tuhan, di tengah jalan saudara, Yesus menampakkan diri kepada dia. Kenapa engkau mengejar-ngejar aku? Katanya, padahal yang dikejar oleh Paulus atau Saulus waktu itu adalah murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, kenapa engkau mengejar-ngejar aku? Artinya apa saudara? Artinya bahwa Yesus ada di dalam murid-muridnya saudara. Ini mesti penting sekali kita mengerti saudara. Yesus ada di antara kita. Yesus ada di tengah-tengah kita saudara. Ini adalah satu kebenaran. Dan sejak itu saudara, kalau kita tahu yang paling banyak menekankan ini adalah Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi dia nggak pernah merasa dia hidupnya itu sendiri lagi. Ada Yesus di dalam dia. Bahkan dikatakan saudara, Yohanes juga mengatakan saudara, Yohanes Pembaptis, aku harus makin kecil dan dia harus makin besar. Bahkan dikatakan berulang-ulang, kita ini dikatakan manusia lama kita ini sudah disalibkan bersama dengan Kristus, bersama dengan manusia Kristus, sehingga kita bangkit masuk dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pegang satu, bahwa sekarang dia ada di dalam kita, is in you. Jadi saudara, kebenaran ini menguatkan kita sehingga kita tidak perlu takut sedikit pun terhadap apa yang sedang terjadi di ini, atau apapun yang nggak perlu takut sama sekali. Ketakutan kita itu muncul karena kesadaran kita akan diri kita sendiri. Kesendirian kita itu saudara, itulah yang mengakibatkan kita menjadi takut karena kesadaran kita hanya kepada diri kita sendiri, bukan kepada Tuhan yang ada di dalam kita. Tentu saudara mungkin yang sudah sering mengikuti pengajaran di RTM ini, saudara sudah sering mendengarkan mencipta bersama. Saya kemarin bagikan saudara bagaimana di dalam kitab Ibrani itu dicatat Lewi belum ada, ternyata dia sudah ada di buah pinggang daripada Abraham. Itu adalah bahasa Alkitab. Jadi Abraham dulu yang bayar persepuluhan kepada Melkisedek, tetapi saudara, Lewi dianggap tidak perlu lagi membayar persepuluhan karena dia ada di dalam buah pinggang daripada Abraham. Jadi dia dianggap sudah membayar persepuluhan kepada Melkisedek, saudara. Ya, perlu kita perhatikan bahasa ini. Itu sebabnya saudara, dikatakan bahwa kita ini ada di dalam Kristus tadinya, saudara. Makanya kita ganti garis keturunan. Dari garis keturunan Adam yang terakhir. Kalau kita bersekutu dengan Adam yang pertama, maka kita semua dipastikan sudah mati. Makanya dikatakan saudara, Yesus itu harus mati.
supaya kita hidup bersama dengan Dia, saudara. Jadi kematian Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita rayakan itu adalah sebetulnya mewakili kita semuanya, saudara. Jadi kematian kita itu sudah dihisap bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Dan seluruh dosa kita sudah ditanggung bersama dengan kematiannya, saudara. Segala kutuk-kutuk kita, segala sakit penyakit kita sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu, saudara. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Nah, selanjutnya saya perhatikan dulu kepada saudara. Saya tekankan sekali lagi. Jadi sebetulnya sejak semula kenapa kita mula-mula itu, saudara, mereka melakukan sesuatu yang sangat powerful sekali di jemaat mula-mula itu, saudara. Kenapa luar biasa? Dan Yesus mengatakan, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Jadi saudara, sifatnya itu progresif, saudara. Itu sebabnya saudara dikatakan, di akhir zaman, hujan yang akan turun itu bukan lagi hujan awal, bukan hanya hujan akhir, tetapi perpaduan antara hujan awal dan hujan akhir, saudara. Jadi saudara, kita tidak boleh, saudara, dalam artian begini, saudara, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan gereja yang mula-mula, atau kita ingin kembali kepada gereja mula-mula, saudara. Itu adalah permulaan, saudara, dan mereka sedang beristirahat sekarang. Jadi yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada zaman kita ini, saudara, perhatikan pelan-pelan ya. Yang diharapkan dari kita ini, saudara, bukanlah ingin kembali kepada masa gereja mula-mula, mereka yang melakukan mungkin hal-hal mujizat, membangkitkan orang mati, bla 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 bla. Bukan, saudara. Kita harus masuk kepada kesempurnaan Kristus, saudara. Ini mesti penting. Jadi kita nggak boleh seperti Elia, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tidak. Kita bukan sedang tidak bersaing. Atau kita nggak boleh berkata juga begini, siapalah aku ini. Karena perlu kita ketahui, Yesuslah yang ada di dalam kita dan ingin bermanifestasi lewat hidup kita. Kita ini adalah bejana tanah liat, di mana kita melihat kedahsyatannya Allah. Dan perlu kita garis bawahi, kita ini cuman bejana tanah liat, saudara. Bejana tanah liat itu, kenapa dikatakan bejana tanah liat? Kita ini adalah bejana yang rapuh, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara, selama ini pandangan kita, pandangan jemaat secara umum, itu ketika seseorang tampil, seorang hamba Tuhan itu tampil dengan mungkin luar biasa, dari ketika dia menyampaikan firman, mungkin pewahyuannya luar biasa, atau dia mungkin dengan pengurapan yang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga banyak jemaat mengukurkan kepada seorang hamba Tuhan itu lebih daripada yang seharusnya, saudara. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Perhatikan itu, saudara. Tapi tanpa sadar, saudara, kebanyakan manusia itu, saudara, tanpa sadar sudah mengkultuskan seseorang. Saya tidak mengatakan hamba Tuhan tertentu, atau kalau gerejanya mungkin menuai banyak jiwa apa segala macam gitu ya, maka salah satu jemaat itu atau jemaat itu mulai mengkultus. Inilah yang terjadi, saudara.
Padahal saudara, kita ini hanya bejana tanah liat, di mana Yesus yang ingin bergerak melalui kita. Saudara perhatikan, kenapa saudara seorang Rasul Paulus yang luar biasa kalau kita baca kisahnya di Alkitab, saudara. Kenapa saudara sekarang pemahaman kita masih semua bersandar kepada pengajaran-pengajaran yang ada di Alkitab itu, saudara? Karena itu adalah sebagai satu dasar. Namun perlu saudara perhatikan, saudara, dia sendiri mengatakan bahwa aku adalah rasul yang paling, katanya, bahkan lebih hina daripada jemaat, katanya. Bahkan dia menemukan dirinya celaka. Perhatikan, yang sedang dia vonis manusia celaka itu adalah manusia barunya. Karena manusia barunya itu sudah berbaur dengan Kristus dan itulah yang dihidupinya. Makanya dia berkata di akhir hidupnya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Makanya dikatakan barang siapa mengatakan dia itu milik Kristus, dia harus wajib hidup sama seperti Kristus. Setiap orang yang dipanggil untuk hidup sebagai orang percaya harus menderita, katanya, saudara. Itu dikatakan berulang-ulang, saudara. Tetapi perlu kita ketahui, kalau kita melakukan ini dengan kekuatan kita, tentu kita tidak akan mampu. Tentu tidak akan ada orang yang akan mau, karena dia perhatikan di situ. Jadi titik beratnya bukan di situ. Karena kalau kita salah menilainya ini, saudara, akan pernah maju mengalami kepenuhan Kristus di dalam kita, saudara. Saudara, Tuhan Yesus hanya 3,5 tahun dalam pelayanannya di muka bumi ini, saudara, sangat terbatas. Dia hanya mengawali, dia hanya menunjukkan bagaimana caranya hidup kita ini sebagai anak-anak Allah yang benar, saudara. Dia hidup dengan kesederhanaan, bahkan dia katakan dia nggak punya rumah, bahkan dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya usaha pun sebagai fasilitas dalam pelayanannya, dan dia tidak membangun gedung. Nah, kalau kita memperhatikan hari-hari ini apa yang sedang Tuhan kerjakan, saudara, harusnya setiap kita itu menjadi sadar Tuhan sedang serius hari-hari ini. Minggu kemarin tanggal 5 sudah minggu ketiga para jemaat itu harus ibadah di rumah, saudara. Paskah ini juga, saudara, sudah pasti ibadah di rumah. Hari Minggu ini juga pasti sudah ibadah di rumah. Namun saya tahu pasti, saudara, kita pasti lewat dari keadaan ini. Saya dapatnya begitu, saudara. Kita pasti lewat, saudara. Cuman, saudara, jangan sampai kita kehilangan momen, saudara. Dari apa yang mau diajarkan, kita mesti mendapatkan hikmat dari sini. Kita mesti naikkan intensitas persekutuan kita dengan Tuhan hari-hari ini, saudara. Kita mesti sudah mulai harus mengerti, segera naik, saudara. Naik ke tangga berikutnya, daripada kita mengalami kepenuhan Kristus ini, saudara. Ini masa yang sangat serius. Hanya bukan masalah ayo kita hentikan virus corona ini, bukan, saudara. Virus corona ini sudah selesai di atas kayu salib Tuhan. Dan jangan menunggu Paskah. Kita tidak perlu menunggu setelah selesai Paskah gitu ya. Aduh, tidak betul seperti itu, saudara. Bahkan kita nggak perlu, saya katakan sekali lagi, saudara, ada Kristus di dalam kita. Tidak masalah, saudara, dengan masalah keadaan apa yang sedang terjadi. Bahkan nanti akan ada yang lebih parah dari sini, saudara.
Perlu saudara ketahui, kalau saudara baca baik-baik kitab Wahyu, bahwa roh-roh maut ini saudara, roh-roh jahat ini yang akan menunggangi orang-orang atau manusia yang gak percaya sama Tuhan. Mereka akan menunggangi, mereka diberikan panggung saudara. Saudara kan bisa lihat ketika sangkakala ditiup, ketika materai dibuka, ketika cawan ditumpahkan. Saudara perhatikan itu saudara. Bahkan kematian oleh karena wabah bisa sepertiga nantinya saudara. Itu sudah dimulai sejak dulu. Cuman saudara, kita gereja itu belum menangkap sepenuhnya saudara. Itu sebabnya dia datang berkali-kali. Kalau saudara ikuti kemarin, nanti saudara dengarkan lagi balik ya, bagi yang belum mengikuti ya, di YouTube ya. Lihat kembali saudara. Perhatikan di sana saudara, bahwa mereka sudah melakukan berulang-ulang saudara. Sampai dikatakan di dalam Yesaya itu, apatah lagi yang tidak kulakukan guruku ini. Dia sudah lakukan berulang-ulang. Perlu saudara ketahui bahwa kebun anggur yang dimaksud ini bukanlah hanya bangsa Israel secara jasmani, tetapi secara rohani sebetulnya yang akan dimaksud. Apatah lagi yang aku lakukan, itu juga yang dilakukan persis kepada kita gerejanya. Berulang-ulang nih saudara. Saudara, kita hanya terus mau ingin kebangunan rohani yang seperti itu saudara. Kalau kita lihat mungkin ada di negara-negara lain saudara, ada kebangunan, ada pertobatan. Perlu kita ketahui bahwa itu hanya kan awal saudara. Maksud saya, setelah nanti pertobatan itu, what next saudara? Ini yang perlu disiapkan oleh gereja, ini yang perlu ditangkap oleh para pemimpin-pemimpin rohani. Bukan sekedar bangga di sekedar kebangunan, itu kan pekerjaan Tuhan yang sedang melawat. Nggak ada itu karena kita, karena doa. Kita berdoa pun harus karena digerakkan oleh Allah. Bukan karena kita punya pasukan doa yang banyak lalu kita bisa menggoncang surga untuk melakukan sesuatu. Tidak seperti itu saudara. Sekarang apa yang perlu kita ketahui selanjutnya? Apa yang perlu kita lakukan? What next? Perlu. Pada tahun 1900-an terjadi kebangunan di Wales saudara. Dan itulah yang mengakibatkan penginjilan pergi ke seluruh saudara dengan bernyala-nyala. Namun sekarang kita lihat apa yang terjadi di negara-negara yang tadinya pengekspor penginjil. Terjadi satu kemunduran gereja. Banyak gereja berubah jadi bioskop atau dibeli oleh orang-orang karena nggak ada lagi yang datang ke sana. Apakah mau berulang terus seperti itu saudara? Makanya dikatakan, apatah lagi yang akan kulakukan dengan kebun anggurku ini. Sudah berulang-ulang dia lakukan. Itu sebabnya penting sekali saudara. Sekarang saudara, siapapun yang mendengarkan ini, saudara bisa, teman-teman bisa share kemana-mana, supaya setiap orang, saya percaya, saya sangat yakin ada begitu banyak orang yang dibangkitkan hari-hari ini saudara. Sedang banyak orang yang disadarkan hari-hari ini saudara. Seluruh jemaat sekarang sedang dibawa Tuhan sendiri. Kalau saudara coba masuk ke dalam perasaannya Allah, ketika dia berkata, aku datang kepada milik, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Saudara bisa bayangkan perasaan Tuhan ketika dia sedang datang kepada gerejanya, lalu gerejanya itu menolak dia saudara. Karena dia datang dengan cara yang berbeda. Karena selama ini kita hanya menginginkan Tuhan datang dengan caranya kita, bukan caranya dia. Ketika dia datang dengan rupa yang berbeda, gereja tidak mengenalnya. Jemaat mula-mula juga tidak mengenal dia saudara.
Ketika dia datang dengan rupa yang berbeda, Yohanes yang bisa meletakkan telinganya di dadanya Tuhan Yesus, sedekat apa dia? Tapi ketika Tuhan menampakkan diri dengan secara asli di kitab Wahyu itu, dia mau mati rasanya. Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya. Coba kita lihat sebentar, saudara. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Ya. Dikatakan begini, saudara. Di ayat yang ke-9 ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada jemaat. Selanjutnya ya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat di depan kaki orang yang, ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang hidup dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perhatikan ini, saudara. Dia sudah mati, namun dia hidup untuk selama-lamanya. Dan saudara perhatikan bagaimana ketika dia menampakkan diri kepada Yohanes itu, saudara, rambutnya dikatakan putih bagaikan bulu putih metah, matanya bagaikan nyala api. Yesus yang mana yang sedang kita jumpai? Apakah kita hanya menjumpai Yesus yang seperti yang menggendong anak-anak gitu ya, yang ada di gambar-gambar yang sering kita lihat, dengan lembut? Masakan, saudara, kita tidak disingkapkan. Masakan ini terselubung kepada kita. Dia yang sedang datang dengan matanya yang bernyala-nyala dengan sebilah pedang di mulutnya, saudara. Artinya apa bermata 2, saudara? Dia sedang pakai kita, saudara. Mungkin sudah masih ingat yang saya katakan kemarin, saudara, ketika Yesaya itu masuk itu, saudara. Ini yang saya katakan bentar sekali, saudara. Di satu sisi, saudara, ketika mendapatkan pengertian ini, di satu sisi ketika manusia saya muncul, hati saya yang lama itu muncul, hati saya licik, saudara. Seolah-olah menganggap diri saya benar. Itulah yang dialami oleh Yesaya, saudara. Antang mengatakan celaka, 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 bertobat, bertobat, bertobat. Tetapi ketika dia melihat Tuhan yang sebenarnya, bait suci yang sesungguhnya, dia mengatakan celakalah aku. Saudara, di satu sisi, saudara, sangat gentar menyampaikan sesuatu karena saya tahu, saudara, saya ini bejana tanah liat gitu. Ikan, siapa yang mau kuutus, kata
Sehingga pada waktu itu saudara, dia harus bersama-sama dengan anaknya saudara, dengan lantang berkata kepada Raja Ahaz, mintalah tanda katanya. Mau nggak dari tanda orang hidup atau dari dunia orang mati sekalipun, mintalah katanya. Namun Ahaz nggak berani saudara. Dan dia bisa menghentikan matahari, bayangkan saudara. Tapi sekali lagi ingat saudara, Tuhanlah yang melakukan melalui dia saudara. Sehingga dia harus mengalami bagaimana saudara, dia itu seperti orang mati saudara ketika berjumpa dengan Tuhan. Ini juga yang dialami oleh Yohanes. Perlu kita ketahui bahwa rasul yang benar adalah rasul yang sangat rendah hati di hadapan Tuhan saudara. Yang akan merobek pakaiannya bila orang memuji dia terlalu tinggi saudara. Itulah rasul yang benar saudara. Saya percaya saudara, seluruh jemaat, saya percaya sedang disadarkan hari ini, sedang dilepaskan dari satu cengkeraman, dari suatu pengajaran yang tidak benar. Karena Yesus sendiri datang di tengah-tengah kita. Dan perlu kita ketahui saudara, dia sedang memanifestasikan dirinya di tengah-tengah kita hari-hari ini saudara. Haleluya. Saudara, sekarang mari kita lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 6. Lihat ini saudara. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan ini satu kebenaran ini saudara. Ini ada di dalam Imamat 26 ya, ayat 12. Di dalam Yeskiel 37 ayat 27 juga. Ya. Dikatakan, tetapi aku akan hadir di Imamat ya. Aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Di Yeskiel juga ada demikian, Yeskiel 37 ayat 27. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah yang ditulis di dalam 2 Korintus ini, dikutip dari ayat sebelumnya saudara. Dari kitab Imamat dan kitab Yeskiel. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi yang benarnya adalah ini saudara. Namun selama ini saudara, tanpa sadar saudara, tanpa sadar, gereja sudah membuat satu pola ibadah yang membuat seolah-olah saudara, dengan ibadah ini tanpa Tuhan pun hadir, ibadah tetap jalan saudara. Itu sebabnya seolah-olah ibadah yang ada itu adalah ibadah yang ada di gereja dengan pujian penyembahan, dengan 2 lagu lambat, 1 lagu cepat, 2 lagu cepat, 1 lagu mengawali firman gitu ya. Jadi ketika ini tidak ada saudara, orang mungkin banyak kelabakan saudara. Karena anggapan orang adalah ibadah, atau mungkin di gereja yang lain pakai inilah harus ada imamnya yang bawa ke depan mungkin seperti yang tertentu gitu ya, gereja tertentu gitu ya, dengan pola ibadah yang berbeda-beda. Tetapi yang benar Tuhan ada di tengah-tengah kita saudara. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka
dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Haleluya, saudara. Dengan sekarang kan pengertian ini saudara makin gamblang sama kita, saudara. Sekarang saudara, orang terima uang aja agak takut, saudara. Najis kan? Najisnya maksudnya takutnya ada virus gitu. Bahkan sekarang saudara, apa-apa dibeli di pasar semua dicuci pakai desinfektan gitu. Semua saudara harus didesinfektan semua sekarang, saudara. Lalu saudara, kita pun berlomba-lomba, saudara, membuat desinfektan sendiri. Kadang-kadang nggak ikut aturan lagi, bukan membunuh virusnya, saudara, membunuh orangnya, iya, saudara. Kadang geli juga, saudara. Bahkan ada yang sampai beli obat berpak-pak gitu ya, dicuci semua, saudara. Uang pun dicuci pakai desinfektan semua. Aduh, ya ampun. Bahkan banyak orang yang buat meme-meme, saudara. Pisah mereka firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Di dalam Yesaya 52 ayat 11 katakan, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, jangan engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Di dalam kitab Wahyu juga dikatakan, keluarlah dari Babel. Saudara, hari-hari ini saudara, dengan berlakukannya nanti, sudah mulai diberlakukan, anak-anak juga mulai belajar di rumah. Pada saat ini mungkin banyak yang belum mengerti, tapi dia sedang datang sendiri, saudara. Wow, saya kagum sekali, saudara, melihat ini, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Dan kesempatan bagi kita yang mengkarantina diri kita, saudara, kesempatan bagi kita berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang mungkin di tengah-tengah kesibukannya mulai mencari firman Tuhan. Dan saya percaya, saudara, lambat atau cepat, apa yang kita sampaikan dari sini akan didengar banyak orang di luar sana. Dan saya percaya, saudara, kalau kita mempersiapkan diri kita. Jadi teman-teman yang ada juga, kami akan meminta ya, teman-teman yang ada di grup ya, seperti Pak Dedi Medan ya, Pak Stefanus ya, Pak Bung Kris di Manado ya, Pak Denny juga ada di Manado sekarang ya. Teman-teman yang bisa merekam ya, rekam mungkin kirimkan ke kita, saya edit ya. Kalau kita bisa posting ya, nggak usah tersandung, saudara, dengan nama GBI-nya, saudara ya. Kita posting di sana, saudara, supaya orang-orang di luar sana juga boleh mendengarkan bahwa ada kebenaran firman Tuhan. Sudah waktunya, saudara, pengajaran ini, saudara, booming, saudara. Dan setiap orang, saudara, mendengarkannya, saudara. Dan sudah waktunya, saudara, Tuhan berbicara melalui bejananya. Kita harus berterima kasih, selama ini kita diajar menyangkal daging kita. Roh Kudus membongkar daging kita, supaya Tuhan bebas berbicara melalui anak-anaknya, saudara. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakmu perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Inilah rahasianya, saudara. Perhatikan, saudara, sekarang saudara, ayat yang terakhir, saudara. Saya harus membatasi, saudara, seperti saya katakan tadi, saya batasi tidak semua, supaya nanti bisa berseri nanti ibadah di
Jumat Agung saudara, kita akan live juga, saudara bisa dengarkan saudara ya. Dan nanti pasti akan kita upload semua di YouTube saudara, sehingga saudara bisa mengikuti kapan saja. Nah, saya percaya saudara, kesadaran ini akan membawa saudara sangat cepat sekali. Benar saudara. Ya, sangat cepat sekali. Oke. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan saudara, dikatakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat apa yang dijanjikan. Hanya di dalam Dia. Perhatikan sekali lagi. Masalahnya selama ini adalah karena kita masih tetap ingat dengan manusia lama kita, yang penuh dosa dan segala macam itu saudara. Kita masih ingat, sehingga muncullah segala kesombongan, muncullah segala minder dan segala macam. Lalu kita membuat ukuran kedewasaan rohani kita dengan apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Justru ukuran kedewasaan kita saudara, kita semakin mengenal kita ini manusia celaka yang boleh mendapatkan anugerah Allah. Sebagaimana Yesaya diambil bara dari mesbah itu saudara, ditaruhkan di mulutnya saudara, untuk menyucikan mulutnya saudara. Jadi sekarang bukan karena kepintaran seorang hamba Tuhan, bukan karena pengetahuan dia banyak tentang Alkitab, bukan. Bahkan seperti saya katakan kepada saudara, saya harus sangat berhati-hati sekali. Karena saudara, sering sekali daging kita ini tidak rela kehilangan nyawa, tidak mau dikatakan sesat saudara. Sehingga sering sekali kita bersembunyi, kita pakai ayat-ayat tertentu dengan mengatakan, oh kita berhikmat. Kita tidak berani mengatakan sesuatu yang benar akan disampaikan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan kepada Yesaya dan kepada Yeremia. Katakanlah apa yang harus kukatakan kepadamu. Engkau harus pergi kepada siapapun kamu, aku utus. Kamu harus membicarakan apa yang kusampaikan. Karena apa? Kita cuman bejana saja. Itu sebabnya saudara, di ayat yang ke-15 ini saudara, ayat 17 dikatakan saudara. Mulai dari 15 supaya lebih jelas ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dengan tepat. Bukan apa kata orang. Kita boleh mengenal Dia hanya ketika Dia mewahyukan dirinya kepada kita. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan mendudukkan Dia, membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga.
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ingat saudara, segala sesuatu, termasuk sekarang wabah apapun saudara, segala makhluk apapun, walaupun mereka merancangkan yang jahat-jahat sekalipun, alam maut tidak menguasai gerejanya yang benar saudara. Saudara mesti tampil saudara berbeda hari-hari ini saudara. Itu sebabnya saudara, karantina dirimu bersama dengan dia. Masuklah seperti Asaf masuk, masuklah seperti Yesaya. Jangan seperti yang kemarin-kemarin saudara. Hidupi kebenaran-kebenarannya. Kalau dikatakan jangan khawatir, latihlah dirimu. Katakan kepada dirimu, aku tidak boleh khawatir. Kalau engkau khawatir, berarti engkau sedang berdosa. Termasuk ketika engkau sedang mengalami sakit. Jangan tunggu sampai sembuh baru engkau mau menyatakan pribadinya. Firman Tuhan berulang-ulang kali katakan, engkau tak pernah sakit karena engkau sudah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Jangan mau tertuduh dengan keadaan kita. Kita hanya diizinkan saja melewati itu semua. Haleluya. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara perhatikan itu, kita tak terpisah dengan Tuhan Yesus, dia kepala. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara perhatikan itu sekarang saudara. Yesus ada di tengah-tengah kita, bahkan dia menjadi kepala kita. Kita ini tubuhnya. Saudara, tentu tubuhnya ini saudara bukan berbicara mengenai kita saja yang hidup di zaman sekarang, yang hidup sebelum kita. Tapi dikatakan tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi berhentilah menganggap diri saudara, memandang diri saudara seperti dulu saudara memandangnya. Tapi bersepakatlah dengan cara Tuhan memandang diri saudara. Engkau benyadanya dia. Engkau adalah kepenuhan Kristus. Kita harus menampung segala kepenuhan Kristus. Dia sedang rise up tubuhnya saudara. Dia sedang bangkitkan tubuhnya saudara. Itulah yang sedang dilakukan hari-hari ini. Dia sedang membangkitkan tubuhnya di mana-mana hari-hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Kita akan sharing ya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa, biarlah apa yang kami pelajari hari ini, apa yang kami dengarkan hari ini, semuanya kami boleh menangkapnya dengan tepat, sesuai dengan apa yang Kau maksudkan. Kami dalam diskusi berikutnya, tolong kami Roh Kudus. Tolong kami supaya kami boleh memanifestasikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.